Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic. Telah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. RTM ni stesen TV kerajaan tau, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni viral, iaitu penyiaran media Malaysia salah sebut nama Presiden Indonesia yang sebenarnya adalah Pak Prabowo, Perdana Menteri Indonesia yang sebenarnya, dan bukannya Pak Jokowi. Dan ini telah menimbulkan ketidaksenangan kepada banyak pihak. Dan kesilapan ini menyebabkan banyak reaksi daripada warga, ada dari warga Malaysia dan Indonesia. Dan jom kita ikuti perkembangan tentang isu ni. Apa yang baik kita ambilnya sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik kita jadikan juga sebagai pengajaran supaya kita tak buat benda ni lagi. Apa rancangan kementerian untuk menyelesaikan isu modal ini? Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita apabila pemimpin negara asing datang. Saudara, kalau tengok isu Malaysia baru-baru ni, berapa saat saja tersilap sebut nama, tapi kesannya bergema satu Asia. Indonesia, Thailand, Singapura, ramai yang marah Malaysia sebab mereka sangka kita sengaja berbuat khianat. Padahal tak, itu bukan niat pun, cuma tersalah letak dan tersilap cakap. Dan tahniah RTM berani tampil mohon maaf. Lagipun benda ni dah tersilap sebut nama, celah mana pun tak boleh berdalih. Memang kena minta maaf. Sebab saya sendiri pun pernah salah satu huruf sebut nama menteri. Habis program, saya terus kejar menteri, minta maaf. Dan nasib dia kata dia tak sedar pun. Pasal waktu tu saya macam tersalah satu huruf je, tertebal sebutan. Begitulah saudara, betapa seriusnya isu nama dalam pengecaraan. Jadi ini pesan saya buat diri dan kawan sejiwa yang sama berdiri di dunia mengecara. Ingatlah, sebelum susun bicara, benda pertama yang kita kena jaga sebutan nama. Salah nama rosak makna, salah sebut hilang sopannya. Renung peribadi, cermin diri. Enduring partnership to strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Radio Television Malaysia atau RTM, stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan komentator dalam penyebutan nama Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di KTT ke-47 ASEAN pada 26 Oktober 2025. Dalam sesi siaran langsung ketibaan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di Kuala Lumpur, komentator RTM menyebut Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Joko Widodo. RTM menyatakan akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan bahwa semua informasi yang disiarkan akurat dan disampaikan dengan integritas. RTM ni stesen TV kerajaan tau, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni. Dengan Indonesia pula tu jadi lagi isu. Dahlah mereka ni seteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Disebabkan mereka yang buat, Anwar juga yang kena.
Kenapa semua mata tiba-tiba tertuju ke Presiden Prabowo di KTT ASEAN? Semuanya udah kayak sinyal besar yang gak kebetulan doang. Gue mulai dulu dari MC Radio Television Malaysia yang salah sebut nama Pak Prabowo, jadi Pak Jokowi. Iya sih, kelihatannya sepele, tapi di dunia diplomasi, nyebut nama dan jabatan yang benar itu tanda penghormatan tertinggi. Salah dikit bisa bikin heboh, dan untungnya Malaysia gerak cepat buat klarifikasi dan minta maaf. Mungkin MC-nya lupa ngopi kali ya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau Pak Prabowo makin sering dapat sorotan internasional? Donald Trump aja sampai puji Prabowo berkali-kali di forum besar, dibilang patriot dan pemimpin hebat. Nah, ini bukan cuma pujian basa-basi, tapi political endorsement level global. Pujian kayak gini bisa jadi nilai politik besar buat Indonesia di mata dunia. Belum lagi momen di KTT ASEAN saat Pak Prabowo bantu Sultan Brunei turun dari tangga. Gestur kecil tapi maknanya dalam. Bisa dibaca sebagai bentuk hormat antar pemimpin. Di sisi lain, Pak Prabowo juga ikut mewujudkan bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, perjuangan yang akhirnya selesai setelah 14 tahun. Nah, sekarang gue mau nanya sama lo, apakah sorotan buat Pak Prabowo di KTT ASEAN ini tanda pengakuan internasional atau justru sinyal tantangan baru buat Indonesia? Tulis pendapat lo di komen. Ayo kita diskusi bareng. Malaysia berulah lagi, kali ini salah nyebut nama presiden kita yang seharusnya Prabowo Subianto disebut Joko Widodo. Gue nggak ngerti lah kenapa sangat tidak profesional, padahal ini protokoler. Ini harusnya udah jadi SOP yang penting, standar sekali sebuah negara untuk tidak salah menyebutkan nama-nama presiden dari negara-negara lain. Tapi ya sudah, mereka sudah minta maaf, kita maafkan. Dalam siaran langsung KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, komentator RTM Malaysia keliru menyebut Presiden Prabowo sebagai Joko Widodo. Kesalahan ini langsung terdengar di media center yang dipenuhi jurnalis internasional. RTM dan Departemen Penyiaran Malaysia segera menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada Presiden dan pemerintah Indonesia. Mereka mengakui kekeliruan tersebut dan berjanji memperkuat pengawasan editorial dan pemeriksaan fakta. Meski ada insiden, hubungan tetap positif. PM Anwar Ibrahim menyambut hangat Presiden Prabowo di KLCC, keduanya berbincang dan tertawa akrab sebelum upacara pembukaan KTT ASEAN. KTT ASEAN membahas kerjasama ekonomi, energi bersih, ekonomi digital, serta pengukuhan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Forum ini juga dihadiri pemimpin dunia dan Sekjen PBB. Insiden penyebutan nama jadi pelajaran penting bagi media. Namun, respons cepat dan permintaan maaf terbuka Malaysia menunjukkan semangat diplomasi dan profesionalisme antar negara ASEAN. Departemen Penyiaran Malaysia meminta maaf kepada pemerintah Indonesia seusai salah menyebut nama Presiden RI Prabowo Subianto dalam siaran langsung KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam siaran tersebut, pembawa acara Radio Television Malaysia atau RTM menyebut nama Presiden RI Joko Widodo, bukan Prabowo Subianto. Kesalahan penyebutan ini berlangsung saat memperkenalkan kepala negara yang baru saja tiba di lokasi acara. Terekam jelas dalam acara siaran televisi nasional Malaysia tersebut yang disiarkan secara langsung. Departemen Penyiaran Malaysia dalam pernyataan resminya juga mengaku ada kesalahan pada komentator siaran dalam acara tersebut. Pihak RTM menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan telah mengambil langkah korektif dan meninjau ulang prosedur siaran langsung agar insiden serupa tak terjadi kembali. Momen kesalahan ini terjadi kala Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di KLCC untuk menghadiri pembukaan KTT ke-47 ASEAN. Saat Presiden Indonesia dipanggil, pembawa acara terdengar menyebut yang terhormat Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto yang disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tetap tenang. Pasalnya, kesalahan tersebut terletak pada komentator acara televisi. Keduanya juga terlihat berjabat tangan hangat dan berbincang sejenak sebelum masuk ke ruang pertemuan. It's not just a diplomatic presence, but a growing, enduring partnership that will strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a Stasiun Penyiaran Publik Pemerintah Malaysia, Radio Television Malaysia, RTM, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan komentator saat menyebut nama Presiden RI yang tiba di KTT ke-47 ASEAN pada Minggu 26 Oktober. Pada sesi siaran langsung, saat para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia tiba di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, komentator RTM menyebut Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden Indonesia bukan Prabowo Subianto. Sontak, kekeliruan ini didengar wartawan dari berbagai negara yang hadir di media center KTT ASEAN.
Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur, KLCC. Tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur seperti dilansir Antara. Hal ini pun diperkuat oleh penyelidikan internal, bahwa RTM menemukan kekeliruan itu. RTM pun mengaku memandang hal ini secara serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini, lanjut keterangan itu. Dengan ini, RTM menegaskan akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta, sekaligus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan disampaikan dengan integritas. So guys, kesilapan salah sebut nama ni merupakan kesilapan yang sangat besar sebab 3 nama Perdana Menteri salah sebut semuanya. Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Singapura dan juga Perdana Menteri Indonesia. Dan ini sebenarnya kesilapan yang perlu dielakkan. Tetapi sebagai manusia, saya juga sering melakukan kesilapan. Dan saya harap agar kejadian ni menjadi iktibar supaya selepas ni tak terjadi lagi isu yang seperti ini. Sebab apa? Bahayanya kesilapan salah sebut nama ni menyebabkan ketidaksenangan kepada banyak individu, kepada orang Indonesia, kepada orang Malaysia, dan ini boleh menjadikan antara salah satu laluan kepada perbalahan kepada netizen Indonesia dan Malaysia. Dan sekiranya kita berjaya untuk mengelakkan kesilapan ini, kita mampu mengelakkan perbalahan di antara negara Indonesia dan Malaysia. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di video seterusnya.